Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kali ini saya akan melaporkan kegiatan bagaimana dampak COVID-19 terutama terkait dengan adanya pembatasan sosial untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Bagaimana dampak ke kegiatan sekolah daring terhadap warung-warung di sekitar sekolah. Pagi ini kita berada di SD Muhammadiyah 01 Kukusan. Sekarang kegiatan belajar sudah sejak semester yang lalu itu melalui daring. Ini rupanya ini ada pembagian penyerahan tugas-tugas atau apa nih? Ya Pak, ini penyerahan tugas-tugas. Jadi tidak bertemu langsung sama guru. Iya, jadi anak-anak siswa-siswa ini menyerahkan tugas-tugas langsung ditampung di poskonya ini, petugas piketnya ini. Jadi nggak ketemu langsung sama gurunya. Ini kelas 1 dan kelas 2, sana kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Guru-guru sih tetap masuk ya. Iya Pak. Guru-gurunya tetap masuk, anak-anak yang tidak masuk sekolah. Kelihatannya ini lebih berat lagi karena mulai hari ini ada pembatasan waktu yang lebih ketat karena ada jam malam gitu ya. Jadi semua kegiatan perdagangan, toko-toko dan warung-warung itu dibatasi sampai jam 18. Kegiatan masyarakat dibatasi sampai jam 20. Jadi memang secara ekonomi pasti itu ada dampaknya, tapi itu cara yang paling bagus, paling aman bagaimana untuk mencegah penyebaran COVID-19. Faktanya memang makin hari bukan makin turun, COVID-19 makin hari makin naik. Sekarang kita mau lihat bagaimana dampaknya terhadap warung-warung yang berada di sekitar sekolah. Ini warung Wang Walang. Ini dia dagangannya spesifik untuk anak-anak sekolah. Anak-anak sekolahnya libur. Anak-anak sekolahnya libur, warungnya terpaksa tutup. Jadi ini paling terdampak karena kalau warung-warung lain itu kan tidak terbatas pada dia konsumennya ini sebenarnya agak terbatas konsumennya pada anak-anak sekolah. Perjuangannya sungguh berat. Saya tahu persis karena ini adik saya. Jadi dia memang secara khusus oleh bapak saya dikasih bagian paling depan sini supaya kehidupannya bisa ditopang oleh kegiatan dagang karena ya itu satu-satunya cara dia untuk bertahan hidup. Dia termasuk yang kurang beruntung dalam arti secara fisik. Sejak dilahirkan itu dari sebelum dilahirkan ibu dalam keadaan sakit-sakitan sehingga juga kalau kata orang sini mah dia itu menginjak dan menjunjung bangkai karena atasannya itu ya yang sebelum dia meninggal, kemudian bawahannya juga meninggal, satu karena keguguran, satu karena meninggal prematur. Jadi ini perjuangan yang cukup berat buat adik saya ini hidup. Alhamdulillah dari 2 anaknya, satu laki-laki sudah lulus sarjana ekonomi syariah yang dia kuliah sambil kerja. Itu perjuangannya luar biasa.
Kemudian yang adiknya perempuan itu sekarang malah di Jerman sudah beberapa tahun. Dia tadinya kuliah magang di Jerman. Kemarin sempat pulang juga, sempat di karantina waktu pulang. Kemudian sekarang sudah balik lagi ke Jerman dan di sana mungkin lebih aman dalam mensiasati soal COVID-19. Mudah-mudahan aja semuanya bisa berjalan dengan baik dan kegiatan ini, kegiatan warung ini warung, boleh disebut nih warung perjuangan. Ini satu lagi nih yang perlu saya center, ini warung sate Cak Dul. Dengan pembatasan kegiatan sampai jam 18 itu pasti akan berdampak sangat luar biasa terhadap Cak Dul, karena dia biasanya dia melayani GoFood ya, melayani pembelian dengan online. Dia bukan dia yang melayani online, dia melayani pembeli yang menggunakan GoFood, akhirnya pesan sate. Jadi gitu, pasti ini terdampak akibat pembatasan karena mungkin meningkatnya COVID-19 di Kota Depok. Di Kota Depok itu kota yang paling tinggi penyebaran COVID-nya di Kota Depok di se-Jawa Barat. Ini ada beberapa warung lagi di sini yang pasti akan berdampak juga karena pembatasan malam. Baik, demikian liputan saya tentang bagaimana dampak kegiatan sekolah daring terhadap warung-warung di sekitar sekolah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan-bahan pertimbangan pelajaran atau apapun lah namanya, karena bagaimanapun juga dampak ekonomi itu lumayan berat, tetapi kepentingan kesehatan juga yang paling utama. Sekian, jika Anda anggap ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial lainnya. Jika Anda suka, silahkan di-klik like, dan bagi yang belum, mohon keikhlasannya untuk subscribe channel ini supaya saya bisa meningkatkan kualitasnya dan di masa-masa mendatang bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.